Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana, NIM 070401230078, kelas AFI A3. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang kajian teks Arab. Saya mengambil tema tentang tauhid. Kajian teks Arab, tauhid dan karya-karyanya. Apa itu tauhid dalam bahasa Arab? Yang berasal dari kata wahada, yang berarti mengesahkan dalam konteks Islam. Tauhid merujuk pada pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Konsep ini menjadi dasar dari ajaran Islam dan mencakup tiga kategori utama. Pengenalan teks Arab Tauhid. Berdefinisi, teks Arab Tauhid merujuk pada karya-karya tertulis yang membahas tentang tauhid atau keesaan Tuhan. Untuk yang pentingnya, teks ini memainkan peran penting dalam memahami Islam, khususnya dalam membentuk keyakinan dan pemahaman tentang Tuhan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teks Arab Tauhid. Pada awalnya itu pada zaman Nabi, teks ini awal muncul pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa hadis dan Al-Quran yang membahas tentang tauhid. Selanjutnya turun yang kedua pada zaman sahabat. Sahabat Nabi ini mencatat dan mengembangkan teks tauhid, memperkaya pemahaman dan argumentasi. Turun lagi untuk yang ketiga, itu pada zaman tabi'in. Para tabi'in ini generasi setelah sahabat melanjutkan tradisi menulis dan menerjemahkan teks Arab Tauhid ini. Turun lagi yang keempat, yaitu pada zaman imam-imam tersebut. Masa ini melahirkan pemikiran dan karya tauhid yang kompleks meliputi berbagai mazhab dan aliran. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penulis teks Arab Tauhid, yaitu ada 4 imam. Yang pertama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah tokoh kunci dalam pengembangan pemikiran tauhid, dikenal karena karya-karya mendalamnya. Yang kedua yaitu Imam Malik. Imam Malik di sini dikenal karena kitab Al-Mutawatta yang membahas hukum Islam, termasuk prinsip-prinsip tauhid. Dan yang ketiga, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga memberikan kontribusi besar dengan pemikirannya tentang tauhid dan tafsir Al-Quran. Dan yang terakhir, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal terkenal karena konsistensinya dalam mempertahankan keyakinan tauhid dan menolak bid'ah. Di sini saya menjelaskan tentang analisis isi teks Arab Tauhid, yaitu ada 3. Yang pertama, keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan tauhid rububiyah. Yang pertama, keesaan Tuhan. Teks Arab Tauhid mengesankan keesaan Tuhan dalam zat, sifat, dan perbuatan. Dan yang kedua, sifat-sifat Tuhan, yaitu teks ini menjelaskan sifat-sifat Tuhan yang sempurna seperti Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha pengasih, yaitu seperti wujud Adam, wujud kita, bako itu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tauhid rububiyah, yaitu teks ini membahas tentang tauhid dalam kekuasaan dan pengaturan alam semesta. Pemikiran teologi dalam teks Arab Tauhid di sini ada 5, yaitu Kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan Ahlul Hadis. Yaitu ini tentang pemikiran teologi dalam teks Arab Tauhid. Untuk mazhab Asy'ariyah di sini menekankan peran akal dan wahyu dalam memahami tauhid. Dan yang
Selanjutnya Maturidiyah. Mazhab Maturidiyah lebih menekankan pada penggunaan akal dalam memahami tauhid. Mu'tazilah di sini terkenal dengan penekaannya pada keadilan dan kesetaraan dalam tauhid. Dan yang terakhir, Ahlul Hadis. Ahlul Hadis berfokus pada hadis Nabi sebagai sumber utama dalam memahami tauhid. Di sini implikasi teks Arab tauhid dalam kehidupan kontemporer, yaitu membangun akhlak, mewujudkan keadilan, meningkatkan kecerdasan. Teks tauhid mengajarkan tentang pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Teks Arab tauhid ini mendorong penegakan keadilan dan kesetaraan di tengah masyarakat. Teks tauhid mendorong mengembangkan kecerdasan, pengetahuan untuk memahami realitas. Dan yang terakhir, kesimpulannya di sini teks Arab tauhid memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep keesaan tentang Allah dalam Islam. Tauhid tadi saya sudah menjelaskan, tauhid di sini berasal dari kata wahada, yaitu mencakup 3 aspek utama, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Teks-teks ini muncul sejak masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berperan penting dalam membentuk keyakinan dalam pemahaman tentang Tuhan. Dan yang selanjutnya, sejarah perkembangan teks tauhid melibatkan kontribusi para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, yang masing-masing menulis karya penting mengenai tauhid. Analisis tentang teks menunjukkan penegaan masing-masing menulis karya yang penting mengenai tauhid. Analisis teks menunjukkan penekaan pada keesaan, ketuhanan, sifat-sifatnya yang sempurna, serta tauhid dalam pengaturan alam semesta. Dalam konteks kontemporer, teks tauhid memiliki implikasi signifikan dalam membangun akhlak mulia, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan kecerdasan. Rekomendasi dari kajian ini adalah untuk terus mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari untuk memperdalam pemahaman spiritual dan sosial. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang kajian teks Arab yang membahas tentang tauhid. Mugi-mugi bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Maencerit, maangka, meskipun sedikit, mugi-mugi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.